apa kiblatnya yang patuh hukum di negara manapun ini jadi patokan. Kalau kita mau bicara tentang ya firma hukum, ya Inggris lah nomor satu. Jadi kiblatnya gitu loh maksudnya. Ya, paham. Nah paham ya. Nah JL Lifestyle ini perusahaan besar banget nih. Perusahaan yang besar banget, dia punya 6 server. Ya 6 server itu bisa mencakup seluruh dunia nih. Kayak semacam Facebook itu cuma 4 server aja itu hampir seluruh dunia. Apalagi JL Lifestyle 6 server. Jadi ini punya yang namanya web. Ya, ini juga punya yang namanya networking. Ya, networking dan juga ini punya komunitas itu terbesar di dunia. Sehingga di negara Inggris sono banyaklah perusahaan-perusahaan yang ingin bekerja sama dengan perusahaan JL Lifestyle ini. Dia ingin kerjasama, tapi JL Lifestyle ini dia memilih gitu ya. Artinya perusahaan mana yang bisa mengantarkan JL Lifestyle itu booming, viral. Akhirnya JL Lifestyle itu ya karena zaman sekarang sudah canggih, artinya digital gitu ya. Jadi dia pengen usahanya itu dari kota sampai desa tuh dia bisa jalan. Nah kebetulan dalam maksudnya dunia digital ini semua orang kan punya yang namanya HP. Sehingga masuklah dia diterimalah satu perusahaan besar namanya perusahaan EH. Perusahaan EH nih. Nah perusahaan EH ini sudah berapa tahun sih berdiri? Ini sudah lebih dari 5 tahun. Artinya sebelum ada JL Lifestyle berdiri, EH tuh udah ada. Artinya EH ini di negara Inggris sono ini kayak departemen periklanan seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan lain kalau mau mengiklankan satu produknya, mau tidak mau dia harus ke EH. Jadi EH ini perusahaannya sudah berjalan udah lama gitu loh. Nah ini kerjasama dengan satu perusahaan namanya JL Lifestyle. Ya. Nah ini EH ini dia bergerak di bidang yang namanya iklan. Jadi produk apapun kalau pengen iklan kan pasti dia masuk ke EH. Nah yang menariknya gini loh. Jadi ini kan 2 perusahaan besar nih kerjasama nih. Jadi perusahaan EH kerjasama dengan perusahaan JL Lifestyle, JL Lifestyle kerjasama dengan perusahaan EH. Artinya ini 2 perusahaan besar ingin kerjasama. Kalau tidak diiringi dengan yang namanya badan hukum, pastinya nggak kuat dong. Tidak ada hitam di atas putihnya. Ya, akhirnya sepertilah kalau kita pengen contoh kita jual rumah ataupun bikin sertifikat rumah, itu minimal kalau tidak ada tulisan dari notaris, tanda tangan dari notaris, itu kelegalitasannya kurang. Betul begitu Pak? Ya, sama juga dengan seperti ini. Akhirnya JLS dan itu mengambil salah satu badan hukum ya yang namanya Nordic Approval. Dan ini Nordic Approval ini salah satu approval. Ini salah satu badan hukum yang ada di Norwegia sono. Ini independen ya, independen hukum. Jadi badan hukum ini kelasnya udah internasional, bukan kelas nasional lagi. Ini kelas internasional. Ini firma hukumnya dilindungi sama ini. Artinya bukan hanya 2 perusahaan aja ini dilindungi dengan hukumnya. JL Lifestyle juga meminta sama Nordic tolong dikayecekan atau tolong dilindungin biodata nasabah-nasabahnya. Ya. Akhirnya kita yang namanya dikayecekan. KYC ID kita, identitas kita dikayecekan ke badan Nordic. Supaya apa? Supaya legalitas ID kita itu sah menurut hukum yang berlaku di negara masing-masing seperti itu. Karena ini kelasnya sudah internasional gitu. Ya, kalau bicara di Indonesia mah ini OJK lah seperti itu. Tapi Nordic itu di atasnya sudah internasional ya. Nah, seperti ini karena nggak kepengen member JL Lifestyle ini nanti apabila dia mendapatkan satu profit setiap bulan atau tarik atau withdrawal uangnya itu nanti dapat kendala di perbankan. Contoh misalkan gini, kita akan kerjasama dengan perusahaan Eropa, ya kita akan dibayar dengan mata uang yang namanya euro. Kalau misalkan contoh, kalau biodata kita tidak legal, artinya nanti kita di saat kita mau ngambil duit di bank gitu, ada setiap bulan ada transferan yang berbentuk mata uang euro yang nilai rupiahnya bisa nyampe ratusan juta per bulan. Kira-kira kalau ID kita tidak ada legalitasnya, tidak dilindungi dengan firma hukum, badan hukum yang berlaku di negara itu, cuma kita Indonesia, negara Indonesia,
Saya yakin kita pasti akan ditanya. Kita akan ditanya pihak bank, ini sumber uang dari mana. Dan bank itu akan menyelidiki siapa yang mentransfer dan siapa yang menerima. Contoh misalnya gini lah, kita kerjanya biasa-biasa aja di Indonesia dengan status kita. Kok kita bisa dapat yang namanya transferan setiap bulan ratusan juta, puluhan juta, 200 juta, 300 juta setiap bulan. Kalau kita tidak ada badan hukumnya, saya yakin rekening kita pasti akan diblokir. Rekening kita pasti akan dibekukan. Karena apa? Karena bank itu curiga. Ini mungkin uang money laundry, pencucian uang, atau bisa jadi ini uang ini selundupan untuk teroris atau untuk HAM gimana. Nah, itulah. Seperti itu. Jadi tugas kita kita bayar 220.000 ini sekali seumur hidup. Itu bukan untuk JA Lifestyle, bukan untuk EHA. Daftar di sini tuh gratis di EHA dan JA Lifestyle. Tapi 220.000 ini untuk mengkayecekan data diri kita, melegalitaskan biodata kita, sehingga aman di badan hukum, tidak akan disalahgunakan seperti itu. Ya tujuannya tadi satu, supaya kita juga tidak dianggap robot gitu. Karena ini bisnis online, ya kan? Kita bukan karyawan di sini, bisnis online, artinya ini perusahaan jasa di Inggris, saya di Indonesia, online kan. Nah, supaya kita tuh bukan dianggap robot, makanya kita dikayecekan. Ya, artinya dilegalitaskan badan hukum kita. Nah, yang menariknya gini, Mas Ratno, kalau kita sudah bayar 220.000, pertanyaannya apa sih yang kita dapat? Gitu loh. Yang kita dapat apa nih? Saya mau kerjasama dengan satu perusahaan jasa dan EHA, dan juga kita sudah dilegalitaskan biodata kita, dan kita dapat apa? Nah, ini yang menariknya, Mas. Yang pertama, kita dapat langsung dikasih 1.000 euro, Mas. Langsung dikasih 1.000 euro. Dikasihnya pun bukan per bulan, langsung dikasih 1 tahun. Langsung dibayar 1 tahun loh. Ya, langsung dibayar 1 tahun. Nah, tinggal pertanyaannya kita mau ngambil bayaran kita kerja setiap hari diambilnya 1 tahun, atau mau per bulan, atau mau per minggu, atau mau per hari, atau mau per jam. Karena di JA Lifestyle ini kita minimal pengambilan duitnya minimal itu 100 euro. 100 euro tambah plus adminnya tuh 2,5 euro. Artinya ya 103 euro. Kita udah bisa tarik, jadikan rupiah. Makanya tadi saya bilang, kita mengambil komisi kita dari JA Lifestyle itu bukan berarti bulanan, bukan berarti tahunan. Kita bisa per jam, per hari, per minggu, terserah bebas. Yang penting di e-wallet kita itu sudah ada 100 euro. Itu bisa tarik. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kita dikasih 1.000 euro dalam 1 tahun. Berapa sih euro harga per satunya? Harga 1 euro itu 18.000. Kalau 1.000, kita sekarang main matematika, kita main kalkulator. Ya, seperti gini. Kita langsung dikasih 1.000 euro 1 tahun. Nah, kita kali harga euro berapa? Harga euro ini sekarang itu 18.000. Berarti 1.000 kali 18.000 ini jumlahnya 18 juta. Nih, kita langsung dibayar 1 tahun dibayar. Nah, kalau kita mau ngambil bulanan berarti kan begini, 18 juta. Ya, seperti kayak gini. Kita tanggal bagi aja 12 bulan. Dibagi aja 12 bulan. Ini ketemunya 1,5 juta. Ketemunya 1,5 juta. Ini sudah per bulan. Berarti nanti kerja kita apa? Kerja kita kan ditanya, oh saya udah daftar, ya ini kerjaan kita apa nih? Kita udah kasih 1.000 euro. Kerja kita yang menariknya entengnya begini. Kita hanya cuma mengandalkan HP kita, bisa kita kerja dalam rumah, nonton iklan doang loh. Ini. Nonton iklan. Terus nonton iklannya berapa kali? 60 iklan. Nah loh, banyak amat 60 iklan, tapi durasi waktu per 1 iklan itu yang cuma 5 detik. Artinya kalau kita kumpulkan dalam 60 iklan, ini kurang lebihnya memakan waktu itu 20 menit. Setiap hari kerja kita hanya nonton iklan 20 menit, itu dibayarnya itu 50.000 mas sebenarnya sehari. 50.000 ini per hari.
Kalau 50.000 per hari ini kali, contoh gini, 50.000 per hari kita dibayar kali 1 bulan kan ada 30 hari, betul ya, sama dengan ini. Artinya kita nanti kerja kita hanya nonton iklan 60 iklan 20 menit itu durasinya, itu sebenarnya kita tuh dibayar 50.000 per hari, atau sama dengan ya 1,5 juta per bulan, atau sama dengan 18 juta per tahun. Ini rinciannya kita mulai hitungin dari per hari, berarti kan 1,5 juta seperti kayak gini, kita bagi 30 hari, nah ini dapatnya 50.000 kenanya ini per hari. Ini kan saya hitungin nih per hari, per bulan, per tahun. Ini yang pertama mas, ini yang pertama. Baru kita dikasih langsung 100 langsung dikasih 1.000 euro ya kalau daftar ini. Yang kedua kita dikasih yang namanya saham, dikasih saham ya, dikasih sahamnya berapa, ini kurang lebih 2 sekarang udah paling 70 saham, 70 lembar doang. Nah saham kita, saham JLFT ini harga per satunya itu udah masuk ke BSL, Bursa Saham London, itu satunya harganya 1 euro atau dengan namanya 18.000. Kalau kita nggak jual, kita tunggu beberapa tahun kemudian, ini akan mencapai 1 lembar saham aja itu mencapai bisa 5 juta. Contoh 1 tahun kita nggak jual, 1 saham itu akan menyentuh ke 5 juta, 1 doang. Orang yang banyak dikejar sekarang itu di sini di saham, bukan di euronya. Euro otomatis saham ini orang yang ngerti di saham, dia kan saham kalau sudah listing di BSL itu udah milik umum. JLS mau bangkrut juga itu saham tetap ada di efek bursa saham perusahaan namanya. Itu yang kedua yang kita dapat. Yang ketiga kita dapat yang namanya kripto. Paham kripto? Ini kripto itu bukan nama orang ya, ini cryptocurrency. Cryptocurrency ini namanya aset digital. Aset digital. Aset digital ini tidak nampak mata tapi ada di akun kita gitu. Dan nominalnya ada duitnya. Contoh seperti kayak Bitcoin. Nggak nampak di mata kita tapi dia nominalnya gede harganya. Nah sekarang kriptonya masih ada berapa? Kriptonya itu masih ada 18.000 satunya. Nanti kita listing ke market. Ini. Jadi ini mas, ya artinya kita bayar hanya 220.000. Itu pun untuk melegalisasikan data diri kita. Tapi yang kita dapat, yang pertama kita langsung dikasih 1.000 euro, ya. Yang keduanya kita dikasih saham. Yang ketiganya dikasih cryptocurrency atau aset digital. Ini sampai dengan tanggal 4 Juni. Yes, berapa hari lagi tuh kita akan dikasih 3 ini. Setelah lepas dari tanggal 4 Juni, katakan tanggal 5 Juni, itu nanti kita daftar 220, yang kita dapat hanya ini. Kasih 1.000 euro doang. Saham, kripto sudah tidak ada, tidak dikasih. Karena ini terbatasnya situ. Udah besok bukunya lihat sendiri ya, besok trial launching itu namanya, udah enak, udah ini kan tinggal trial launching aja. Nah ini mas, jadi ini kan kita bicara, saya jelaskan ini bicara pemain single mas, artinya main sendirian, tidak ngajak orang setiap hari. Kita hanya main iseng-iseng main HP, dikasih 50.000 per hari. Ya, kalau kita jumlahkan dalam 1 bulan lumayan 1,5 juta bisa untuk ya nyicil motor lah seperti itu. Itu pemain single nih. Tapi saya jelaskan ini ke Mas Ratno, itu bukan untuk pemain singlenya. Kalau saya bicara kayak gini RT ini ibu rumah tangga baru ini. Nah kalau Mas Ratno di sini itu yang menariknya gini mas, ada yang namanya networknya atau jaringan. Nah ada jaringannya nih. Yang namanya network atau jaringan pasti kita ngajak orang dikasih klik dong, ya kan? Itu namanya bonus sponsor. Kita dapat yang namanya bonus sponsor. Ya, bonus sponsor. Bonus sponsornya berapa kalau kita ngajak 1 orang? Kita sama dikasih yang namanya 1.000 euro juga.
per ajak satu orang. Per ajak Ini per ya. bulan, Pak. Per ajak per bulan. Ya. Artinya kita dikasih 1000 euro, satu hari kita dapat satu orang ya kita langsung kasih 1000. Satu hari kita ngajak 5 orang ya tinggal kalikan aja. Intinya satu orang kita dikasih 1000 euro per satu orang, ya, per ajak satu orang. Ini. Contohnya gini mas, saya baru bicara bonus satu ini aja. Saya nggak bicarakan yang bonus yang namanya MLB, bonus level itu nggak saya bicarakan karena itu semua secara otomatis. Karena itu ngikutin di belakang namanya network jaringan. Saya bicara bonus sponsor aja. Ini yang udah jelas. Contohnya ini begini. Ini contohnya ini Mas Ratno. Bayar KC 220.000. Yang Mas Ratno dapat apa kan? Ini. Ya, kita bicara 1000 euro. 1000 euro ini pemain sendirian berarti kurang lebih dapat rupiahnya 1,5 juta per hari. Per bulan. Ya. Nih. Udah pemain sendirian. Tapi saya bicara mau bonus sponsornya ini yang 1000 euro ini. Contoh misalkan Mas Ratno ajak si A, ya, si A ini bayar 220.000 kayak saya kan dirinya, ya, si A ini dapat 1000 euro, betul ya? Artinya si A ini dapat setiap bulan 1.500.000. Nah yang terjadi apa? Mas Ratno kan ajak ini si A, berarti dapat bonus sponsor 1000 euro, ya. Contoh lagi, misalkan Mas Ratno ngajak lagi si B, dia sama bayar 220.000 kayak cekan dirinya, ya, si B ini dapat 1000 euro, artinya si B ini dapat penghasilan tambahan 1.500.000 per bulan, sama ya. Mas Ratno ngajak si B ini dapat 1000 lagi, begitu dan seterusnya. Contoh kita 5 orang lah ya, seperti gini, ajak si C, ajak si D, ajak si E, sama-sama mereka ini bayar KEC 220 dan mereka sama-sama mendapat 1000 euro, ya, seperti gini. Nah sama, coba nanti kita hitung dapat 1000 euro, artinya mereka masing-masing punya penghasilan 1,5 juta tambahan ya. Nah sama. Nah artinya dapat satu orang kan 1000 bonus sponsornya. Nah berarti kita tinggal kalikan saja. Contoh, misalkan ajak si A dapat 1000 sponsornya, si B dapat 1000, si C dapat 1000, si D dapat 1000, si A dapat 1000, berarti ngajak 5 orang ini dapat berapa mas? Dapat berapa? Nah, jadi ngajak satu orang kan dapat 1000 euro, tuh ya, kali 5 orang, berarti 5.000 euro, ya, 5.000 euro ini berarti kita kali 18.000 harga euro satunya. Ini kan bayar setahun, ya, kali 18.000. Nah sama dengan kan 90 juta nih dikasih langsung 1 tahun, ya. Kalau mau diambil tahunannya segitu, kan kita pengen ngambilnya bulanan, ya, kita bagi aja 90 juta kita bagi 12 bulan, ketemunya ini 7.500.000 per bulan. Tambah diri sendiri berapa? 500. Berarti 9 juta. Simpel kok, ini bisnis simpel banget. Kita perbilangnya besar aja karena kita dikasih langsung 1 tahun. Dan mata uangnya bukan mata uang rupiah. Artinya mata uang euro mata uang Eropa langsung dirupiahkan. Itulah yang terlihatnya jelas gede. Makanya ini masa kita akan jadi kaya raya di sini. Tuh. Makanya wajar aja contoh misalnya kayak gini. Ya. Nah, contoh misalnya kayak gini. Kayak gini nih, aduh ini. Siapa kenal?